mendorong dunia industri supaya tetap berjalan. Itu di level atas. Sedangkan di level bawah juga ada, yaitu namanya insentif, dan ini mungkin masih banyak yang belum menggunakan fasilitas ini. Kami di pihak kantor unit di bawah beberapa kali mendapat teguran bahwa masyarakat belum memanfaatkan fasilitas ini. Jadi pada kesempatan ini rekan-rekan wajib pajak yang saya hormati akan mendapat materi tentang insentif. Oleh karena itu silakan diperkenankan untuk menanyakan segala sesuatunya tentang insentif, bagaimana cara memanfaatkan insentif tersebut. Silakan ditanyakan jika ada yang tidak jelas, kurang jelas atau apapun. Kemudian harapan kami selepas dari acara ini dapat wajib pajak dapat memperoleh informasi yang selengkapnya tentang insentif, dan harapan kami informasi tersebut tidak berhenti dari rekan-rekan wajib pajak ini. Harapan kami informasi ini bisa ditularkan, diteruskan kepada rekan-rekan bisnis sehingga rekan-rekan bisnis yang lain juga bisa memanfaatkan fasilitas ini. Saya rasa demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara ini untuk 2 jam ke depan, 2 jam ya kita, 1,5 jam ke depan. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat yang baik bagi kita semua. Akhir kata lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yofi, Pak Yofianto atas sambutannya. Ya, kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Jawa Barat 3 kepada Ibu Fitria Murti. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya jelas terdengar? Boleh dikasih keterangan di kolom chat. Sudah jelas? Oke. Sebelum mulai, izinkan saya untuk memberikan sedikit pantun dulu nih untuk Bapak Ibu semuanya. Kayu terbakar menjadi abu. Abunya panas, tak dingin-dingin. Selamat datang Bapak dan Ibu, tetap semangat ya walaupun dingin. Ya, jadi Bapak Ibu, tadi malam Kota Bogor dan Kabupaten Bogor itu diguyur hujan yang sangat deras sekali. Sampai saat ini juga masih gerimis nih di luar nih Bapak Ibu. Tapi saya salut dengan antusiasme Bapak Ibu semua untuk menghadiri kelas pajak ini tentang kali ini kita membahas tentang kewajiban perpajakan UMKM, sekaligus nanti ada pembahasan tentang insentif pajak untuk UMKM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria Murti, fungsional penyuluh pajak di Kanwil DJP Jawa Barat 3. Boleh Mas Ijo di-share? Ya. Nah, ini kewajiban perpajakan untuk UMKM itu seperti tertuang di Peraturan Pemerintah tahun 2018 itu nomor 23. Nah, tahukah Bapak Ibu sebelumnya ini tentang UMKM itu belum diatur sebelum tahun
2013, jadi perhitungan UMKM itu sama saja seperti perhitungan wajib pajak orang pribadi lainnya. Jadi caranya itu dahulu itu penghasilan brutonya dihitung, baru dikalikan dengan norma penghasilan neto. Setelah itu dikurangi PTKP. Nah, PTKP ini besarnya tiap orang berbeda-beda. Nah, jadi makin banyak tanggungannya, maka jumlah PTKP juga akan semakin besar. Setelah dapat penghasilan netonya, baru dikalikan tarif progresif. Nah, tarif progresif ini ada tahapannya Bapak Ibu ya, jadi makin besar penghasilan seseorang, tarif pajaknya akan semakin besar pula. Jadi ini ada dari 5%, 15, 25, sampai yang tertinggi adalah 30%. Nah, ini perhitungan PPh sebelum Juli 2013. Nah, setelah Juli 2013 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Nah, di sini ada diatur tentang cara penghitungan PPh bagi UMKM. Nah, UMKM ini tidak terbatas hanya UMKM orang pribadi, tetapi juga UMKM badan. Nah, yang disebut UMKM ini siapa sih Bapak Ibu semuanya? Ya, UMKM ini adalah usaha yang omset per tahunnya tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, itu termasuk kategori UMKM. Cara menghitungnya jika berdasarkan PP 46 tahun 2013 adalah cukup penghasilan bruto dikalikan dengan tarifnya. Tarifnya cukup lebih kecil Bapak Ibu daripada perhitungan yang sebelumnya, yaitu hanya 1%. Dan ini juga bersifat final. Jadi mudah sekali cara menghitungnya, penghasilan bruto dikali tarif yang tadi 1%, ini dibayarkannya juga tiap bulan. Oke, next. Lalu terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Nah, ini tadinya yang tarif pajak untuk UMKM 1% dengan diterbitkannya PP 23 tahun 2018, maka tarif pajak UMKM turun hanya menjadi 0,5% atau 0,5%. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya, peraturan PP 23 ini mengatur apa saja. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang latar belakangnya PP 23. Nah, sebenarnya apa sih maksud pemerintah untuk menerbitkan PP 23 ini? Kenapa yang tadinya udah enak tuh ngitungnya 1%, malah menjadi 0,5%? Yang pertama adalah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Jadi, para UMKM ini terus didorong oleh pemerintah untuk maju lagi, berkembang yang tadinya. Jadi diharapkan tidak melulu di tahap mikro nih Bapak Ibu semuanya, tapi nanti akan terus bertumbuh secara bertahap, nanti akan maju sehingga nantinya bisa naik kelas UMKM. Lalu lebih memberikan keadilan. Jadi untuk UMKM yang memang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, tarifnya juga jangan dibandingkan dengan usaha yang mungkin omsetnya per bulan itu sudah bermiliar-miliar, beda. Jadi tarif ini dirasa memberikan keadilan dan berpihak kepada industri UMKM. Lalu juga memudahkan dalam melaksanakan kewajiban pajak dan tidak perlu ribet-ribet atau susah-susah harus menghitung penghasilan neto, dikurangi PTKP, lalu dikali tarif pajak yang progresif. Jadi di sini di PP 23 penghitungannya sangat mudah, hanya peredaran bruto dikalikan tarifnya tadi 0,5%, dan itu pun tarif tunggal dan bersifat final.
Lalu negara juga memberi kesempatan seluas-luasnya untuk Bapak Ibu untuk berkontribusi bagi negara. Jadi UMKM jangan dilihat UMKM usaha kecil apa sih sumbangsinya bagi negara. Tidak Bapak Ibu, justru UMKM ini yang menjadi pilar perekonomian yang menyokong perekonomian Indonesia. Jadi memang banyak sekali UMKM di Indonesia dan mereka itu jelas-jelas secara nyata juga memberikan kontribusi bagi negara ini. Jadi sama sekali Bapak Ibu jangan mengecilkan sumbangsi Bapak Ibu dalam membayar pajak, tidak. Jadi Bapak Ibu ini sangat berperan sekali dalam perekonomian Indonesia. Lalu juga pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat nantinya akan meningkat karena kita mulai nih dari kelas pajak yang kecil seperti ini. Saya mendeliver pengetahuan tentang pajak kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu juga nantinya akan berbagi, yang diharapkan bisa berbagi pengetahuan ini juga kepada rekan-rekan kerja Bapak Ibu semuanya. Boleh. Ya, kita masuk ke subjek pajak PP23. Nah, subjek pajak PP23 ini siapa saja? Nah, yang pertama tadi wajib pajak orang pribadi, lalu yang kedua juga termasuk wajib pajak badan. Nah, wajib pajak badan ini tidak semuanya Bapak Ibu ya, yang badan pokoknya di bawah 4,58 omsetnya itu termasuk PP23, tidak. Tapi badan di sini contohnya itu adalah koperasi, CV, firma, dan perseroan terbatas. Jadi jenis-jenis subjek pajaknya ini saja yang dikenakan PP 23 tahun 2018. Lalu siapa saja sih yang tidak dikenakan PP 23? Jadi ada beberapa wajib pajak yang tidak dikenai PP 23 ini. Yang pertama itu adalah wajib pajak yang memilih untuk dikenai ketentuan APPH yang secara umum. Jadi di sini Bapak Ibu PP 23 ini atau pemerintah ini memberikan pilihan kepada Bapak Ibu semua apakah ingin memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan PP 23 ini dengan tarif tadi yang tunggal 0,5% dan bersifat final, ataupun Bapak Ibu bisa memilih untuk dikenai ketentuan umum PPH seperti yang tadi saya singgung di awal. Jadi Bapak Ibu membuat pembukuan, terus diketahui penghasilan netonya berapa, kurangi PTKP, lalu dihitung berdasarkan tarif progresifnya. Itu Bapak Ibu boleh memilih seperti itu. Jadi kalau secara umum memang awalnya semuanya dikenai PP 23 ini, asal memenuhi persyaratan tadi. Tapi pemerintah juga memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu apabila ingin memilih untuk dikenai ketentuan umum PPH yang seperti biasa tadi berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH itu juga tidak mengapa. Bapak Ibu cukup memberikan atau menyerahkan surat pemberitahuan untuk untuk memilih dikenakan perhitungan PPH sesuai pasal 17 kepada KPP tempat Bapak Ibu terdaftar. Nah, itu tadi yang pertama. Jadi, yang tidak dikenai PP 23 itu yang pertama adalah wajib pajak yang memilih untuk dikenai ketentuan umum PPH. Lalu yang kedua adalah wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPH pasal 31A Undang-Undang PPH atau PP 94 tahun 2010. Nah, itu ini adalah fasilitas PPH yang memang diberikan pemerintah untuk sektor penanaman modal tertentu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga adalah bentuk usaha tetap dan yang terakhir adalah CV atau firma
yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus ataupun menyerahkan jasa sejenis dengan jasa hubungan dan pekerjaan bebas. Jadi misalnya seperti ini Bapak Ibu nih, CV dan firma memang tadi termasuk subjek pajak yang dikenakan PP 23, tapi kita lihat dulu CV atau firmanya yang seperti apa. Kalau misalnya CV atau firma itu terdiri dari kumpulan pengacara nih misalnya, membentuk firma hukum, nah itu kan jasa yang diserahkan itu kan merupakan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi atas CV atau firma tersebut tidak dapat dikenakan ketentuan PPh berdasarkan PP 23. Itu contohnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya kita beralih ke jangka waktu pengenaan PP 23. Jadi Bapak Ibu, PP 23 ini tidak berlaku selamanya nih. Ada jangka waktu yang telah ditetapkan untuk masing-masing subjek pajaknya itu berapa lama. Nah, di sini untuk CV itu jangka waktu pengenaan PP 23 adalah 3 tahun. Lalu untuk CV ada lamanya adalah 4 tahun, sedangkan orang pribadi adalah 7 tahun. Nah, jangka waktu ini Bapak Ibu dihitung sejak kan ada wajib pajak lama, ada wajib pajak baru. Nah, untuk wajib pajak lama itu adalah dihitung sejak tahun pajak PP 23 ini berlaku. Jadi misalnya PP 23 ini kan berlaku tahun 2018 ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu terdaftar misalnya tahun 2000 lah, tahun 2000. Jadi PP 23 ini untuk Bapak Ibu yang orang pribadi berlakunya 7 tahun itu sejak tahun 2018. Jadi 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 itu Bapak Ibu masih bisa menggunakan PP 23 untuk penghitungan penghasilannya. Setelah 2024 nanti akan beralih ke ketentuan umum PPh tadi seperti biasa yang PPh pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, sedangkan untuk wajib pajak baru berlakunya peraturan pemerintah ini adalah sejak tahun pajak wajib pajak tersebut terdaftar. Misalnya Bapak Ibu yang terdaftar baru terdaftar tahun 2020, maka pengenaan PP 23-nya mulai 2020 sampai dengan 7 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, ini kenapa peraturan pemerintah ini ada jangka waktunya? Ada 3 tahun, ada 4 tahun, ada 7 tahun untuk orang pribadi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini pemerintah itu memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk melakukan pembukuan, untuk belajar lagi melakukan pembukuan dengan yang mulai sederhana dulu sampai nantinya akan Bapak Ibu mampu membuat pembukuan. Jadi pemerintah juga mendorong Bapak Ibu, ayo kita nih tertib administrasi, gimana sih belajar yuk cara membuat pembukuan. Nah, Bapak, kalau untuk APP dan CV makanya waktunya lebih singkat, karena mungkin mereka memiliki sumber daya yang memang dikhususkan untuk itu. Tapi kalau untuk orang pribadi, pemerintah itu memang agak lama, jadi memberikan waktu sekitar 7 tahunan untuk mendorong Bapak Ibu, yuk belajar kita membuat pembukuan yang benar. Boleh? Next. Nah, objek pajak PP 23 adalah sebenarnya tadi Bapak Ibu ya penghasilan dari usaha, lalu jumlahnya dalam setahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Lalu jumlahnya 4,8 miliar itu bukan dihitung dari satu tempat usaha saja Bapak Ibu. Jadi itu dari seluruh gerai atau outlet, baik pusat maupun cabangnya yang dimiliki oleh satu NPWP tersebut.
Nah, usaha yang di sini yang dimaksud adalah usaha bisa dari usaha dagang atau industri atau jasa, misalnya toko, kios, los kelontong, atau bengkel, penjahit, warung, rumah makan, dan salon. Ini termasuk dalam usaha yang dimaksud di PP 23. Tadi kan sudah dibahas apa sih yang termasuk objek pajaknya tadi, penghasilan dari usaha. Tapi ada juga yang bukan termasuk objek pajak PP 23. Yang pertama adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Tadi seperti sudah saya singgung, pekerjaan bebas itu contohnya seperti dokter atau pengacara atau notaris, arsitek, itu termasuk yang dimaksud dengan pekerjaan bebas. Jadi atas penghasilan dari jasa ini tidak dapat dikenakan PP 23. Lalu yang kedua adalah penghasilan dari luar negeri Bapak Ibu. Nah, ini juga tidak dikenakan PP 23 karena bukan merupakan objek PP 23. Yang ketiga adalah penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, ini penghasilan yang dimaksud dalam penghasilan yang dikenakan PPh final ini adalah contohnya adalah sewa rumah, jasa konstruksi. Nah, ini kan sudah ada ketentuan atau undang-undang PPh yang mengatur tersendiri tentang penghasilan tersebut. Seperti jasa konstruksi itu sudah ada undang-undangnya yang mengatur khusus Bapak Ibu. Jadi undang-undang yang sudah diatur khusus, pengenaannya tidak dapat lagi dikenakan PPh final berdasarkan PP 23 ini. Yang terakhir adalah penghasilan yang memang dikecualikan sebagai objek pajak, itu bukan termasuk objek PP 23. Nah, tarif PP 23 seperti yang tadi sudah saya gembar-gemburkan di depan Bapak Ibu, turun menjadi 0,5% ataupun 0,5%. Nah, ini turun dari yang sebelumnya. Berdasarkan PP 46 itu kan 1% ya Bapak Ibu ya, tapi di PP 23 ini tarifnya turun menjadi 0,5%. Cara menghitung untuk PPh final berdasarkan PP 23 ini juga tidak banyak berubah ya Bu dari perhitungan yang PP 26. Jadi cukup tarif pajaknya yaitu 0,5% dikali omset. Nah, omsetnya ini omset bulanan ya Bapak Ibu ya, karena PPh final PP 23 ini dikenakannya atau terutangan tiap bulan. Jadi Bapak Ibu hitung dulu peredaran brutonya nih, tiap bulannya berapa. Misalnya bulan Juli nih, hari pertama omsetnya berapa, hari kedua berapa. Nah, terus dibuat pembukuannya boleh secara sederhana, nanti ketemu kan di akhir bulan jumlah peredaran brutonya di bulan itu, baru dikalikan tarif pajaknya tadi 0,5%. Dapat deh PPh final yang harus Bapak Ibu bayar setiap bulannya. Dan besarnya PPh final ini bisa berbeda-beda ya Bapak Ibu ya, tiap bulannya. Jadi tidak melulu misalnya saya bulan ini bayar 500.000 misalnya, bulan depannya tidak mesti 500.000, bisa saja 600.000 atau bisa saja 400.000. Nah, itu tergantung omset Bapak Ibu di bulan tersebut. Jadi makanya tadi saya tekankan untuk yuk kita belajar membuat pembukuan sederhana berapa sih omset kita setiap bulannya, supaya kita nanti di akhir bulan bisa mudah untuk menghitung pajak yang harusnya kita bayarkan. Kita masuk ke contoh kasus ya Bapak Ibu ya. Di sini cara untuk menentukan peredaran bruto. Contoh kasusnya di sini ada peredaran bruto Tuan A di tahun 2019. Nah, Tuan A ini udah lumayan keren nih. Udah punya 3 outlet nih, ada di pasar A, pasar B, dan pasar C. Masing-masing peredaran brutonya di bulan itu ada 1 miliar, 2 miliar, dan di pasar C-nya ada 2 miliar juga. Maka bisa kita ketahui di 1 tahun tersebut
omset Tuan A itu sudah lebih dari 4,8 miliar, jadi sudah 5 miliar di tahun tersebut. Maka Tuan A pada tahun 2020 itu tidak lagi dikenai PPh final berdasarkan PP 23 tadi. Alasannya karena omsetnya di tahun 2019 sudah melebihi dari 4,8 miliar. Jadi perhitungannya tahun 2020 nanti Tuan A akan dikenakan PPh final berdasarkan ketentuan umum PPh. Tadi pasal 17 Undang-Undang PPh. Lalu lanjut ke contoh yang kedua. Di sini tentang PTA, contohnya ya, PTA terdaftar pada Agustus 2018. Nah, bagaimana pengenaan PPh terhadap PTA? Nah, tadi di awal wajib pajak itu diberikan pilihan ya Bapak Ibu ya. Jadi PTA ini boleh PT ataupun orang pribadi ya, boleh memilih untuk dikenakan PPh final 0,5%. Jadi penghasilan bruto nanti bulan Agustus sampai Desember 2018 dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulannya. Atau Bapak Ibu ataupun di sini contohnya PTA boleh memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum. Syaratnya bagaimana? PTA ini harus menyampaikan dahulu pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak atau ke KPP tempat terdaftar. Maka nanti atas penghasilan tahun 2018 dan seterusnya akan dikenai pajak sesuai ketentuan umum. Dan Bapak Ibu sebagai informasi, apabila Bapak Ibu telah memilih atau menyampaikan pemberitahuan ke kantor pajak untuk memilih dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, nanti sewaktu-waktu bisa berubah pikiran itu tidak bisa balik kembali menggunakan PPh final berdasarkan PP 23. Jadi dipastikan dulu sebelum Bapak Ibu menyampaikan pemberitahuan bahwa penghitungan Bapak Ibu nanti tidak akan berubah lagi. Jadi pertimbangkan baik-baik dulu sebelum Bapak Ibu menyampaikan pemberitahuan untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum. Boleh. Untuk contoh yang ketiga, di sini tentang pemotongan atau pungutan oleh pihak lain. Nah, Bapak Ibu ini kan tidak menutup kemungkinan akan melakukan penjualan ataupun penyerahan barang dan jasa kepada bendahara pemerintah. Nah, apabila Bapak Ibu melakukan transaksi dengan bendahara pemerintah, yang perlu Bapak Ibu lakukan pertama adalah jika Bapak Ibu termasuk wajib pajak PP 23 ini adalah meminta atau mengajukan permohonan surat keterangan. Surat keterangan ini gunanya apa sih? Surat keterangan ini adalah surat keterangan yang menunjukkan kalau Bapak Ibu itu adalah wajib pajak yang dikenai PP 23 sehingga nanti bendahara pemerintah tidak melakukan kesalahan pemotongan. Jadi kan apabila bukan PP 23 akan dipotong PPh 22 2%. Tapi kalau Bapak dan Ibu menunjukkan surat keterangan PP 23 kepada bendahara pemerintah, maka bendahara pemerintah hanya akan memotong sebesar tadi tarif PP 23 yaitu 0,5% jika Bapak Ibu mengadakan transaksi dengan bendahara pemerintah. Jadinya bendahara pemerintah ini memang memiliki kewajiban pemotongan atau pungutan PPh ya Bapak Ibu ya. Cuman di sini dilihat lagi subjek pajaknya siapa nih? Apakah subjek pajak PP 23? Kalau PP 23 tentu saja dikenai perhitungannya sesuai PPh final tadi 0,5% apabila memiliki surat keterangan. Tapi apabila bukan subjek PP 23 maka akan dikenakan pemotongan PPh sesuai ketentuan yang berlaku, entah itu PPh 22 yaitu 2% ataupun atas jasa PPh 23 itu 1,5%.
Jadi ada selisih yang cukup besar ya Bapak Ibu ya, sekitar 1,5% apabila pemotongannya itu selisihnya 1,5% apabila Bapak Ibu memiliki atau tidak surat keterangan tersebut. Nah, di sini tadi Bapak Ibu sudah tahu nih apa aja sih objek yang dikenakan PP 23, lalu tarifnya berapa. Nah, cara menghitungnya juga sudah tahu tadi. 0,5% dikali omset yang per bulan. Setelah diketahui pajak yang harus saya bayar, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya tentu saja melakukan pembayaran ya Bapak Ibu ya. Cuman seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk pembayaran pajak saat ini tidak bisa nih Bapak Ibu serta-merta ke bank atau ke kantor pos, Bapak Ibu saya mau bayar pajak gitu kan. Sebelumnya Bapak Ibu juga diharuskan untuk memperoleh kode billing dulu. Jadi kode billing ini yang dipergunakan Bapak Ibu untuk melakukan pembayaran pajak. Cara memperoleh kode billing ini bisa melalui DJP online ya Bapak Ibu ya, website DJP online di menu e-billing, ataupun ke bank atau kantor pos, atau juga Bapak Ibu bisa memperoleh kode billing melalui petugas pajak, bisa melalui kering pajak, ataupun melalui KPP tempat Bapak Ibu terdaftar. Nah, gimana nih Bu, sekarang kantor pajaknya ditutup nih, pelayanan tatap muka ditiadakan. Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu dapat menghubungi KPP tempat Bapak Ibu terdaftar melalui WA chat. Di situ Bapak Ibu bisa minta nih, misalnya saya butuh nomor billing untuk pembayaran pajak ini kode akun pajaknya 41128 420, masa pajaknya masa Juli misalnya, lalu besar yang akan dibayar berapa. Bapak Ibu cukup chat saja ke nomor chat layanan KPP supaya Bapak Ibu mendapatkan nomor billing yang bisa dipergunakan untuk melakukan pembayaran pajak PPh final ini. Nah, untuk pembayarannya sendiri bisa dilakukan di bank atau kantor pos setelah Bapak Ibu memperoleh kode billing. Ataupun bisa juga melalui internet banking ya Bapak Ibu ya. Sekarang sudah dimudahkan dengan internet banking ini, cukup dari genggaman handphone ataupun gadget Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran pajak. Nah, untuk pembayaran pajak PPh final ini paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi untuk omset yang bulan Juli kemarin tahun 2021 ini paling lambat dibayarkannya tanggal 15 Agustus ini. Setelah bayar, lalu langkah terakhirnya apa? Langkah terakhirnya tentu saja melakukan pelaporan Bapak Ibu. Wah, saya harus lapor tiap bulan dong. Tidak Bapak Ibu. Khusus untuk PPh final PP 23 ini, walaupun pembayarannya dilakukan per bulan, tapi pelaporannya itu tidak perlu dilakukan per bulan. Tapi hanya cukup dilaporkan satu kali saja di SPT tahunan Bapak Ibu semua, yaitu untuk wajib pajak usaha orang pribadi itu di formulir SPT 1770, ataupun Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan melalui e-filing melalui DJP online. Menu DJP online itu yang e-form kalau untuk wajib pajak usaha. Nah, penghasilan rekapitulasi penghasilan Bapak Ibu ya tiap bulannya itu dilaporkan di formulir 17703. Itu ada di dasar pengenaan pajak penghasilan bruto, nanti diisi jumlah peredaran bruto Bapak Ibu setahun, lalu tarifnya 0,5, lalu ada di sebelah kanannya itu nanti adalah jumlah PPh final rekapitulasi yang telah Bapak Ibu bayar selama tahun pajak tersebut. Jadi kesimpulannya untuk kewajiban perpajakan untuk wajib pajak UMKM atau orang pribadi khususnya yang di kelas ini Bapak Ibu ya adalah hitung pajaknya
Lalu bayar ke bank atau kantor pos. Terakhir adalah lapor di SPT tahunan Bapak Ibu semuanya. Jadi sekian dari saya Bapak Ibu tentang pembahasan kewajiban perpajakan untuk wajib pajak UMKM orang pribadi yang seperti yang tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana kewajiban perpajakan UMKM di masa pandemi COVID-19 ini. Baik ya, setelah ini akan ada rekan saya, Ibu Lala Krisnalia, yang akan menyampaikan paparan tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Kepada Ibu Lala dipersilakan. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Apakah suara saya sudah cukup jelas terdengar? Baik, mohon di chat kalau sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Baik, sudah jelas ya, Mas Ujul ya. Oke. Perkenalkan, saya Lala Krisnalia. Saya adalah fungsional penyuluh ahli muda Kanwil DJP Jawa Barat 3. Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk melanjutkan ke materi atau slide berikutnya. Nah, apa saja kewajiban UMKM di masa pandemi COVID-19 ini? Terdapat beberapa peraturan Menteri Keuangan terkait insentif pajak di masa pandemi COVID-19 ini, termasuk insentif pajak untuk pengusaha UMKM. Sebelum saya jelaskan insentif tentang UMKM ini, kita akan melihat dulu latar belakang terbitnya PMK tentang insentif pajak. Nah, kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi itu sejatinya harus berjalan beriringan dan dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Tidak bisa hanya berfokus pada urusan ekonomi, namun mengabaikan urusan kesehatan, tapi tidak juga bisa ya pemerintah berkonsentrasi penuh kepada urusan kesehatan, namun membiarkan ekonomi terganggu. Nah, secara lebih detail, latar belakang dikeluarkannya PMK ini, itu disebutkan bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Lalu masih diperlukan pemberian insentif perpajakan dengan mempertimbangkan batasan kapasitas fiskal pemerintah untuk mendukung program pengusahaan nasional. Nah, pemberian insentif perpajakan dengan prioritas kepada itu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, yaitu jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa angkutan, konstruksi, dan akomodasi. Sudah jelas sampai sini ya Bapak Ibu? Nah, seiring dengan perkembangan situasi yang ada saat ini, pemerintah memandang perlu untuk dilakukan perpanjangan waktu insentif perpajakan yang tujuannya adalah untuk mempermudah selama masa pemulihan ekonomi, pemanfaatan insentif yang lebih luas. Demikian Bapak Ibu. Nah,
saat ini telah diterbitkan peraturan Menteri Keuangan yang terakhir ya, yaitu PMK 82 tahun 2021 tentang perubahan atas PMK nomor 9 tahun 2021, yaitu insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus disease 2019. Dan juga ada PMK 83 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 239 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Baik ya. Timeline-nya ya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, slide-nya agak terhenti. Kita tunggu sebentar ya. Nah, bisa kita lihat ini adalah respon pemerintah atas pandemi COVID-19 di bidang perpajakan. Jadi sudah beberapa ya, dari mulai Maret 2020 nih Bapak Ibu, dikeluarkan PMK untuk pemberian insentif sejak terjadinya corona ini ya. Yang pertama adalah PMK 23 yang dikeluarkan tahun 2021 Maret 2000. Lalu juga ada PMK 44, lalu ada PMK 86. Kemudian yang tahun 2020 adalah PMK 100 Desember 2020. Lalu untuk tahun 2021 bisa kita lihat ini dikeluarkan juga PMK 9 tahun 2021 dan juga yang terakhir adalah PMK. Baik, next. Perbandingan antara PMK 9 dan PMK 82 ini adalah perluasan insentif pajak sebagai antisipasi dampak pandemi COVID-19 antara lain itu 2021. Jadi ada beberapa bentuk insentif. Next, Mas Ijo. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa bentuk insentifnya adalah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, lalu PPh final UMKM ditanggung pemerintah yang akan kita bahas pada sekarang ini, lalu PPh final ditanggung pemerintah pada sektor padat karya tertentu, lalu pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor, dan pengurangan angsuran PPh pasal 25. Nah, selanjutnya adalah pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar, restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Kalau dulu kan 1 miliar ya Bapak Ibu ya, sekarang adalah 5 miliar rupiah. Nah, mari kita lihat untuk PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Next, Mas. Oke, kita tunggu Bapak Ibu. Nah, untuk WP UMKM ini masih sama ya Bapak Ibu ya, antara PMK 9 2021 dan PMK 82 yang terakhir ini. Jadi perbedaannya adalah hanya di waktu insentifnya ini untuk yang PPh, untuk yang PMK 82 insentif diperpanjang sampai dengan Desember 2021. Yang lain-lainnya masih sama ya Bapak Ibu ya.
bahwa WP tidak perlu mengajukan surat keterangan, cukup menyampaikan laporan realisasi. Lalu laporan realisasi tiap bulan paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Dan masih sama juga, WP PPh 23 ini kalau tidak lapor realisasi tepat waktu itu tidak dapat memanfaatkan insentif. Jadi mohon ditekankan ya untuk waktunya Bapak Ibu ya, diperhatikan. Nah, siapa saja penerima insentif untuk PP 23 ini? Yaitu wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Nah, kemudian juga menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Nah, paling lambat tuh seperti tadi saya katakan bahwa paling lambat dilakukan tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Lalu PPh final ditanggung pemerintah ini diberikan untuk masa Januari 2021 sampai dengan masa Desember 2021. Jadi juga bisa dijelaskan bahwa WP yang belum memiliki surat keterangan, laporan realisasinya dapat diperlakukan sebagai permohonan surat keterangan sepanjang memenuhi PMK 99 tahun 2018. Oke. Next, Mas. Nah, bagaimana jika WP UMKM ini bertransaksi dengan pemotong dan pemungut? Yaitu untuk transaksi dengan pemotong dan pemungut, wajib pajak menyerahkan fotokopi surat keterangan. Lalu pemotong dan pemungut melakukan konfirmasi surat keterangan ke laman www.pajak.go.id pada menu rumah konfirmasi dokumen. Ini nanti bisa dipraktekannya oleh Bapak Ibu sekalian yang bertransaksi dengan pemotong dan pemungut. Lalu dalam hal surat keterangan telah terkonfirmasi, pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh pada saat pembayaran. Nah, atas PPh final ditanggung pemerintah tersebut, pemotong atau pemungut harus membuat SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 82 tahun 2021. Baik, selanjutnya. Bagaimana meminta permohonan surat keterangan melalui saluran tertentu? Yang pertama adalah kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol login di pojok kanan atas ya Bapak Ibu ya. Lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan atau CAPTCHA. Kemudian pilih tab layanan dan klik pada ikon KSWP. Seperti terlihat di gambar ya. Lalu scroll ke atas. Mohon maaf, scroll ke bawah ya, dan pada bagian profil pemenuhan kewajiban saya, pilih surat keterangan PP 23. Oke, selanjutnya, apa saja kewajiban wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah ini? Yang pertama, WP dimaksud harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Lalu laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut. Nah, untuk kita lanjutkan Bapak Ibu ya, untuk SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh final ditanggung pemerintah, jika ada transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak, agar disimpan sebagai dokumentasi. Lalu, laporan realisasi disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan wajib pajak yang menyampaikan laporan realisasi melebihi batas waktu yang ditentukan itu tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah.
Nah, selanjutnya, wajib pajak dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi. Jadi mohon diperhatikan waktunya Bapak Ibu ya. Dan di sini juga ada form untuk contoh laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara menyampaikan laporan realisasi? Yang pertama adalah kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol login di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan atau CAPTCHA. Pilih tab layanan dan klik pada ikon reporting, e-reporting ya Bapak Ibu ya, untuk insentif COVID-19. Apabila ikon e-reporting belum muncul, dapat diaktifkan melalui tab profil, lalu pilih menu aktivasi fitur layanan. Selanjutnya adalah klik tombol tambah, lalu pilih jenis pelaporan yang ingin dilakukan. Jangan khawatir nih Bapak Ibu ya, kalau masih belum jelas itu ada beberapa alternatif. Bapak Ibu nanti kita share slide-nya ya Mbak Fitri ya. Atau juga bisa kalau belum jelas juga bisa ditanyakan kepada AR masing-masing di mana di KPP terdaftar ya. Nah, selanjutnya adalah pemberian insentif. Nah, ini untuk alur pelaporan di reportingnya ya Bapak Ibu ya. Baik, langkah-langkahnya adalah yang pertama login e-reporting, kemudian klik button tambah ya di pelaporan, lalu pemilihan jenis pelaporan realisasi baru, kemudian isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem, unduh dan mengisi laporan realisasi pada kolom Excel ya, agar diperhatikan format penamaan filenya. Kemudian juga selanjutnya adalah validasi makro, dan selanjutnya upload file Excel laporan realisasi. Baik, demikian pemaparan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selanjutnya adalah seksi tanya jawab bersama dengan saya dan Mbak Fitri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lala dan Ibu Fitri atas pemaparan materinya. Baik, Bapak Ibu apabila ada yang mau bertanya mengenai materi kita pada hari ini, yang pertama mengenai kewajiban perpajakan bagi UMKM, ya boleh mungkin Pak Yudi, mau langsung saja Pak Yudi ya, saya nyalakan. Mohon izin untuk mengaktifkan fitur audionya Pak Yudi. Ya, selamat siang. Mohon maaf untuk dasa dari Yudi Arif Prianto, perwakilan dari Koperasi Primkop Dharma Putra. Yang mau saya tanyakan itu yang pertama untuk PPh 22. Jadi kita pengadaan barang oleh bendaharawan pemerintah itu dipungut oleh PPh 22. Nah, apakah kita juga menyetorkan PPh final yang 0,5% juga di tiap bulannya ya, yang pertama? Mohon maaf Pak, boleh diulang pertanyaannya? Ya, kita akan mengadakan pengadaan salah satunya di pemerintah. Nah, dan di situ dipotong PPN dan PPh 22 oleh pemungut bendaharawan. Nah, itu untuk tiap bulannya apa kita berkewajiban membayar PPh final UMKM juga yang 0,5% atau cukup PPh 22 yang 2% itu ya? Baik Pak, mohon untuk menunggu bentar ya. Silakan Bapak Ibu. Baik, ini
Pertanyaan dari Bapak Yudi ya. Tadi Bapak Yudi menanyakan mengadakan transaksi dengan bendahara pemerintah dan telah dipotong PPN dan PPh pasal 22. Nah, apakah tetap dikenakan PP 23 yang 0,5% atau tidak? Begitu Bapak Yudi ya? Ya. Jadi begini Bapak Yudi. Pemerintah ataupun bendaharawan pemerintah itu berkewajiban untuk memotong PPh atas pengadaan barang dan jasa. Itu salah satunya apabila pengadaan PPN dan tentu saja PPh pasal 22. Di sini yang butuh perhatian mungkin dari Bapak Yudi selaku wajib pajaknya, apabila memang perusahaan Bapak ataupun Bapak memiliki dikenakan PP 23 dan memang termasuk wajib pajak yang dikenakan PP 23 yang harusnya tarifnya 0,5%, maka Bapak Yudi bisa menyerahkan surat keterangan dan menyerahkannya kepada bendaharawan pemerintah yang menjadi rekanannya Bapak, sehingga untuk kedepannya Bapak Yudi tidak perlu dipotong PPh pasal 22, tapi nanti bendaharanya akan memotong PPh sesuai Bapak tadi dikenakan PP 23 berarti hanya dipotong 0,5%. Lalu bagaimana ini sudah dipotong PP 23? Sudah dikenakan dipotong PPh pasal 22 dan Bapak juga sudah bayar 0,5%-nya. Jadi bagaimana? Nah, untuk wajib pajak yang terdapat ada di 2 kali pemotongan untuk penghasilan yang sama, itu sebenarnya yang terutang adalah PP 23 ya Bapak ya, harusnya yang memang dibayarkan yang 0,5%-nya. Nah, ini ada kesalahan nih, saya udah terlanjur dipotong 2% nih Bu sama bendahara lewat PPh 22. Nah, di situ misalnya Bapak sudah terlanjur dipotong PPh 22-nya, maka Bapak bisa mengkreditkan bukti pemotongan PPh 22 di SPT tahunan Bapak Ibu. Jadi nanti bukti pemotongan tersebut menjadi kredit pajak, dan apabila memang terjadi kelebihan pembayaran nanti akan dikembalikan melalui prosedur restitusi di SPT tahunan Bapak Ibu. Begitu Bapak Yudi. Baik, ada pertanyaan lewat chat ya, Mas Ijul ya. Bisa tolong dibacakan? Saya wajib pajak berapa? Selamat siang. Apabila saya wajib, maaf. Silahkan. Di sini ada chat dari Bapak Yuendi. Selamat siang. Apabila saya wajib pajak pribadi terdaftar tahun 2010 dan tahun 2022 saya membuat CV dengan omset yang masih di bawah 4,8 miliar per tahun. Apakah pajak UMKM saya dihitung dari 2018 karena pribadi terdaftar atau pas pembuatan CV di tahun 2022? Dimulai sampai mulai 2022 sampai tahun 2025. Oh ya, karena CV ya Bapak ya. Jadi ini kan berarti terpisah ya Pak. Bapak kan tahun 2020 pribadi gitu ya. Karena sekarang untuk pelaporannya ya, untuk pajak UMKM-nya berarti omsetnya masih di bawah 4,8. 2018 apa Mbak? Tadi. 2018. Oh iya, 2018. 2018 mungkin yang dimaksud Pak Yuendi itu berlakunya PP 23 tahun 2018. Oh, oke ya, yang PP 23-nya. Jadi di sini mungkin yang kita bicarakan adalah kewajiban CV-nya Mbak ya. Iya. Ya. Jadi karena CV-nya itu terdaftar di tahun 2022, kita lihat dulu omsetnya berarti Mbak Fitri ya. Tapi tadi sudah Bapak jelaskan bahwa itu di bawah 4,8 miliar. Jadi itu masih bisa sebagai WP UMKM itu dihitung 4 tahun kalau untuk CV ya Pak ya. Ya, sedang untuk PT itu 3 tahun. Jadi memang masih bisa
di tahun 2022 sampai dengan 2025. Betul ya Mbak Fitri ya? Jadi tadi kalau pertanyaannya adalah pada saat OP pribadi terdaftar atau pada saat pembuatan CV, jadi jawabannya adalah pada saat pembuatan CV, karena ini yang kita bicarakan adalah kewajiban CV-nya Bapak gitu. Sudah jelas ya Pak Wendy? Ya, baik. Yudi Arif. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Yudi. Mohon maaf, Bapak Yudi Arif Prihanto. Selamat siang. Untuk proses restitusi PPh 22 di akhir tahun, apakah melalui proses pemeriksaan pajak lapangan atau cukup melaporkan secara elektronik saja? Itu yang pertama, Ibu Lala. Lalu yang kedua, laporan realisasi insentif pajak bulan Juli 2021 belum muncul di menu masa bulan 7 nih. Terakhir yang muncul bulan 6. Apakah memang dari sistem belum muncul? Baik, menjawab untuk pertanyaan Bapak Yudi Arif yang pertama ya Bapak ya, untuk proses restitusi PPh 22 di SPT tahunan, apakah cukup melalui pemeriksaan lapangan atau dilaporkan saja nih? Jadi Bapak Ibu, untuk kredit pajak tadi PPh pasal 22 itu memang bisa dilaporkan Bapak Ibu di SPT tahunan menjadi kredit pajak. Dan apabila terjadi kelebihan pembayaran, nanti dan Bapak Ibu menghendaki untuk direstitusi, maka nanti akan dilakukan proses pembalian atas lebih bayar tersebut. Apabila memenuhi ketentuan pembalian pendahuluan, itu maka akan dilakukan proses pengembalian pendahuluan atas lebih bayar tersebut. Tapi apabila memang ternyata harus melalui proses pemeriksaan, maka atas SPT lebih bayar tersebut akan diproses dengan pemeriksaan seperti prosedur yang biasa. Kalau pengembalian pendahuluan kan itu lebih singkat ya, Pak Yudi ya, sekitar 1 bulan diterbitkan surat ketetapannya, surat keputusannya, lalu 1 bulan lagi untuk pencairan lebih bayaran. Namun apabila memang memerlukan prosedur pemeriksaan itu paling lambat 1 tahun ya Ibu Lala ya. Betul. Nah, untuk yang kedua ini saya coba jawab ya Mbak Fitri ya. Jadi laporan realisasi insentif pajak bulan Juli belum muncul untuk menu masa bulan 7 karena memang belum ada Mbak Fitri di sistemnya. Nah, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi yang terakhir muncul memang di bulan 6. Semoga ya, tapi sudah pasti juga sih sepertinya sebelum tanggal 20 akan muncul Mbak Fitri ya. Iya, karena kan memang batasnya adalah tanggal 20 gitu. Jelas ya Pak Yudi Arif? Baik. Baik, terima kasih Pak Yudi. Iya, pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Iwendi. Ingin menanyakan apabila suami istri dengan pelaporan dan nomor NPWP berbeda dan lapor SPT berbeda juga dan kebetulan istri punya usaha juga, apa dihitung total 4,8 miliar suami istri total apa terpisah? Terima kasih. Jadi sebenarnya Bapak Ywendi, nah ini untuk sebenarnya untuk NPWP suami istri sebenarnya cukup 1 nomor NPWP saja untuk 1 kepala keluarga. Jadi di situ tidak terdapat apa ya kesulitan nanti untuk menghitung pendapatan dari antara suami dan istri. Tapi di sini kasusnya Bapak dan yang ini harta terpisah itu ya. Bapak dan Ibu memiliki NPWP yang berbeda dan mungkin di sini telah menghendaki kewajiban perpajakannya secara terpisah ya. Iya, perjanjiannya. Nah itu maka dihitungnya masing-masing berarti ya Bu Lala ya. Masing-masing ya.
Jadi Bapak sesuai omsetnya bayar berapa, dikalikan tarif bayar berapa, dan Ibu juga bayar berapa. Jadi di sini mungkin kasusnya Bapak Yuendi antara suami dan istrinya menghendaki kewajiban perpajakannya terpisah, gitu. Jadi masing-masing penghitungan PPh final ya. Jadi dibayarkan berdasarkan NPWP masing-masing. Nah, ini nanti halnya kalau misalnya mungkin Ibu ingin digabung NPWP-nya, nanti dihapus saja NPWP Ibu gabung dengan Bapak, nanti perhitungannya berarti nanti disatukan Bapak, dan pelaporannya juga jadi satu di SPT tahunannya Bapak. Gitu. Kalau untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu juga bisa menghubungi AR-nya ya, Mbak Fitri ya. Jadi biar kedepannya kita ada hubungan baik dengan akun representatif, kemudian juga jika Bapak Ibu mau bertanya tentang hal apapun itu, insya Allah mereka akan menjawab dan siap menerima gitu. Baik, apa ada pertanyaan lagi nih Mas Iju? Baik, silakan kepada Bapak Ibu. Oh, ada dari Bapak Aben Haryo mau bertanya secara langsung ya, bentar. Boleh tunggu. Silakan Pak Aben Haryo. Oke Pak, saya Aben Haryo dari Koperasi Karyawan Jokorta. Sebelumnya mungkin saya butuh diingatkan lagi. Untuk tadi saya butuh bertanya mengenai apa bedanya antara akun representatif sama bendahara negara. Karena di sini tadi disebutkan bahwa untuk mengenai detail surat keterangan, kemudian juga mengenai surat keterangan yang dibutuhkan supaya PPh-nya itu ditanggung pemerintah itu diurus sama bendahara negara. Itu apa bedanya sama akun representatif ya? Terima kasih. Baik Bapak Aben Haryo, di sini Bapak menanyakan perbedaan akun representatif dengan bendahara negara. Jadi yang mungkin Bapak dengar tadi akun representatif yang tadi telah disinggung oleh Ibu Lala dan saya juga, akun representatif itu adalah petugas pajak ya Bapak Ibu ya, yang memang bertanggung jawab kepada wajib pajak misalnya di suatu KPP. Jadi dalam satu KPP itu Bapak Ibu terdiri dari beberapa akun representatif dan tiap akun representatif itu bertanggung jawab kepada wajib pajak misalnya yang ada di wilayah kecamatan, misalnya kecamatan Tanah Sareal ini yang bertanggung jawab adalah akun representatif A. Nah, AR atau akun representatif A ini nanti yang mengingatkan Bapak Ibu ini belum lapor SPT tahunannya, atau kok tanggal segini belum ada pembayaran nih, biasanya tanggal segini sudah ada nih, atau misalnya Bapak Ibu terlambat lapor, nanti akan dihimbau atau diklarifikasi oleh AR ya. Jadi tugasnya AR itu seperti itu yang ada di KPP. Nah, bedanya dengan bendahara pemerintah ini yang dimaksud yang tadi dibicarakan mungkin oleh saya dan Ibu Lala, itu bendahara yang bertransaksi dengan Bapak dan Ibu. Jadi apabila bertransaksi dengan bendahara pemerintah, misalnya dari instansi A atau instansi B, nah Bapak Ibu yang merupakan wajib pajak UMKM jangan lupa untuk menyerahkan surat keterangan ke bendahara rekanan Bapak Ibu tersebut. Gunanya
apa? Gunanya tadi supaya tidak terjadi kesalahan pemungutan atau pemotongan PPh yang harusnya Bapak Ibu cuma dikenakan 0,5% karena tidak menyerahkan surat keterangan tersebut, maka memang sesuai kewajiban bendaharanya ya Ibu Lala ya, memotong PPh-nya 2% gitu. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan pemungutan atau pemotongan pajak oleh bendahara pemerintah. Oke. Begitu Sudah Bapak jelas sih tadi Pak Ben ya. Ada yang mau bertanya dari Pak Syarif. Silakan Pak. Langsung ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bu sedikit untuk web e-faktur pajak ya. Kalau dulu kan sebelumnya kita kan menggunakan aplikasi ya Bu ya kalau untuk pelaporannya. Nah, kalau sekarang kan udah menggunakan web faktur pajak. Nah, mau tanya aja sih Bu, kalau untuk web faktur pajak ini kalau ada pembayaran kelebihan atau kekurangan itu bisa langsung di webnya atau gimana? Kalau saya lihat di tutorial YouTube tuh kayaknya langsung masukin angkanya aja gitu Bu untuk perhitungan yang bisa dikreditkan gitu Bu. Karena kan misalnya misalnya saya bulan bulan Juli itu kan ada bulan Juni ya, Juni, Juli, Agustus sekarang gitu kan bisa di carry 3 bulan gitu ya Bu ya untuk perhitungan kurang lebih bayarnya. Nah kalau untuk di web e-faktur itu langsung dimasukin nilainya aja itu atau gimana gitu? Baik Bapak Syarif, jadi ini agak sedikit melebar dari tema bahasan kita pada pagi hari ini. Jadi ini Bapak Syarif menanyakan tentang e-faktur ya Bapak ya. Berarti ini berkaitan dengan pelaporan PPN. Jadi betul tadi kata Bapak Syarif, untuk pajak masukan yang bisa dikreditkan itu bisa 3 bulan terakhir bisa dikreditkan ya Bapak ya. Jadi di e-faktur itu kan ada menu pre-populated untuk pajak masukan. Nanti di situ akan muncul daftar pajak masukan yang bisa Bapak pilih untuk dikreditkan misalnya di masa itu. Jadi masa pajak masukan yang memang masih bisa Bapak kreditkan nanti akan muncul, nanti Bapak tinggal pilih pajak masukan apa yang mana saja yang ingin Bapak kreditkan di masa tersebut. Nanti begitu muncul akan otomatis terupload nanti sewaktu Bapak akan lapor SPT PPN-nya. SPT masa PPN-nya. Nah, di situ apabila memang pajak masukan lebih besar daripada pajak keluarannya, nanti Bapak bisa memilih apakah untuk lebih bayar tersebut apakah akan direstitusi kalau misalnya memang sudah masa Desember ya Ibu Lala atau ingin dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Nanti apabila Bapak memilih untuk kompensasi, nanti lebih bayaran tersebut jangan lupa untuk dilaporkan, dicantumkan di formulir 1771 AB-nya. Jadi ada kelebihan pembayaran dari SPT masa sebelumnya. Jadi nanti bisa dikompensasi lebih bayar ke masa berikutnya. Gitu Bapak Syarif. Apa sudah jelas atau ada yang masih ingin ditanyakan Bapak Syarif? Baik, terima kasih Pak Syarif. Terima kasih Bapak Syarif. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Di chat. Ya, baik Bapak Ibu, karena kita juga membatasi waktu kita hanya sampai pukul 10.30 mungkin ya Ibu Fitri dan Ibu Lala. Jadi apabila mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kembali mengenai insentif atau kewajiban perpajakan bagi UMKM ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Lala dan Ibu Fitri, bisa bertanya kepada masing-masing account representatif di KPP-nya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kami ingatkan kembali juga,
Untuk mengisi link post-test, jika tadi kan kita mengisi link pre-test, silakan Bapak untuk Bapak Ibu mengecek di kolom chat ada link post-test di situ untuk mengisi. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Lala dan Ibu Fitri atas pemaparan materi dan sesi tanya jawab tadi. Semoga materinya juga dapat diterima oleh para wajib pajak. Kemudian sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link post-test yang sudah kami share di kolom chat. Baik. Silakan. Karena materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitri dan Ibu Lala akan kami share juga melalui email Bapak Ibu dengan syarat Bapak Ibu sudah mengisi post-test itu yang sudah kami share di link. Maksud saya yang sudah kami share melalui kolom chat. Baik Bapak Ibu, selain kita tutup, sebelum kita tutup, kami mohon kami akan melakukan foto session. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mengaktifkan fitur video. Mohon izin. Ya, kepada Bapak Ibu izin untuk mengaktifkan fitur video dan berikan senyuman terbaiknya. Mungkin yang tidak menggunakan masker boleh berikan senyum terbaiknya. Ya, Bapak Ibu. Ya, Pak Yuwendi, Pak Setia, Pak Aben, Pak Yudi, Pak Erwin. Terima kasih. Pak Ridwan. Mungkin Bu Luvia, Bu Evi, Pak Joko, Pak Syarif, Pak Panda, Ibu Ismaya, Pak Badrus, dan Bu Anita mungkin boleh mengaktifkan fitur videonya. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu ya. Yang tidak menggunakan masker boleh berikan ekspresi terbaiknya ya. Baik, saya hitung dari 3. Baik, 1, 2, 3. Mohon izin, kita 3 kali foto ya Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. Mohon izin Bapak Ibu untuk seperti ini ya, 3 ya. Karena kita dari Jawa Barat 3. Ya. Mohon izin 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mau menonaktifkan kembali kamera, dipersilakan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita juga telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber khususnya, kemudian umumnya pada para peserta juga yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang dapat dimanfaatkan juga. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi link post-test yang sudah kami share di kolom chat. Silahkan. Dan semoga apabila sudah mengisi link post-test, kami mohon informasinya juga untuk chat di kolom chat sudah gitu ya. Jadi kami untuk memastikan juga. Dan apabila Bapak Ibu sudah selesai mengisi link post-test, saya, Tri Julian Gustoro, memohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu pada acara kelas pajak hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, yang sudah, terima kasih. Terima kasih Pak Wendy.
Hijau.